terhormat kepada Benfinomida selaku Ketua Pondok Pesantren Seperkemala Benfinomida, yang terhormat kepada bapak pengurus, para dewan guru, teman-teman saya serta keluarga saya yang terhormat yang saya sayang, cintai serta saya banggakan. Oke, perkenalkan nama saya Nurul Izamulida, saya dari kelas 9 MTS Darah Benfinomida. Nah, jadi hari ini saya akan mempresentasikan pertanyaan majelis saya tentang pelajaran IPA tentang gerak pada tumbuhan. Nah, gerak pada tumbuhan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada gerak esionom, terus yang kedua itu ada gerak mikroskopis, dan yang terakhir itu ada gerak endonom atau gerak autonom. Nah, yang pertama itu ada gerak esionom. Nah, gerak esionom ialah gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar tubuh tumbuhan atau dari faktor-faktor lingkungan. Nah, gerak esionom itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah gerak gerak taksis, yang kedua itu ada gerak nasi, dan yang terakhir itu ada gerak tropisme. Yang pertama itu ada gerak nasi dulu. Nah, jadi gerak nasi itu masih terbagi lagi menjadi 4. Nah, yang pertama, jadi gerak nasi itu adalah gerak yang tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Nah, yang pertama itu, kan tadi jenisnya ada 4. Yang pertama itu ada termonasti, yang kedua fotonasti, yang keempat itu ada seismonasti, yang ketiga itu ada seismonasti, dan yang terakhir itu ada niktinasti. Nah, jadi gerak termonasti ialah gerak yang dipengaruhi oleh faktor suhu. Contohnya termo itu berarti cahaya, makanya itu dia itu adalah gerak yang dipengaruhi oleh faktor suhu. Nah, contohnya itu adalah bunga tulip. Nah, jadi bunga tulip adalah dia itu akan mekar di musim semi saja karena dia itu memiliki suhu yang hangat. Nah, oke. Yang kedua itu ada gerak fotonasti. Nah, jadi gerak fotonasti termo itu panas. Nah, sedangkan kalau foto itu baru cahaya. Nah, jadi cahaya jadi dia fotonasti, jadi dia itu ada rangsangan sinar matahari atau cahaya matahari. Nah, contohnya itu adalah ada bunga pukul 4 sore yang dia tuh bakal mekar cuman pas sore jana. Terus lanjut, yang ketiga itu adalah gerak seismonasti. Nah, jadi gerak seismonasti itu adalah gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan getaran atau sentuhan. Ya, oleh sentuhan. Nah, contohnya itu adalah bunga putri malu. Nah, dia itu akan kayak menutup kalau dia tuh disentuh. Oke, lanjut. Nah, dan yang terakhir itu adalah gerak niktinasti. Nah, jadi nikti itu berasal dari kata nik. Jadi dia itu adalah gerakan yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya gelap. Nah, contohnya adalah tumbuhan turi, dia itu akan mekar di waktu pagi aja. Oke, lanjut. Yang kedua yaitu adalah gerak tropisme. Nah, jadi gerak tropisme itu adalah kebalikan nasti. Kalau nasti tadi kan tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Jadi kalau tropisme dia itu dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Nah, gerak gerak tropisme ini juga dibagi lagi menjadi 5. Nah, yang pertama itu adalah hidrotropisme. Jadi hidro kan berasal dari air. Dia itu contohnya itu adalah akar tumbuhan dia itu akan dia itu dibuatkan datangkan itu menjalar ke tempat dia itu akan nyari tempat yang banyak airnya. Terus lanjut, yang kedua itu adalah fototropisme. Nah, jadi kan tadi foto cahaya, jadi dia akan dipengaruhi oleh sinar matahari. Contohnya itu adalah daun dan batang. Lanjut. Dan yang ketiga yaitu ada geotropisme atau geo itu berarti kan bumi. Nah, jadi itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Nah, gerak geotropisme sendiri itu terbagi menjadi 2 lagi. Yang pertama itu adalah positif dan negatif. Nah, yang positif itu adalah dia itu akan tumbuh menuju ke arah gravitasi bumi. Contohnya adalah akar yang dia itu akan membesarkan ke bawah. Sedangkan kalau negatif, dia itu geotropisme negatif, dia itu akan menuju ke tempat yang berlawanan arah. Contohnya adalah tunas. Nah, jadi tunas sembuhan itu kan tumbuhnya ke atas, jadi dia itu melawan arah gravitasi bumi. Nah, oke, lanjut. Dan yang
keempat yaitu adalah tikmotropisme. Nah, jadi tikmotropisme itu adalah gerakan suatu gerakan yang dipengaruhi oleh arah dipengaruhi oleh pasangan arah. Nah, contohnya di bisa itu dipengaruhi arah sentuhan. Bisa itu jadi itu kalau dikasih sentuhan mau itu dari hewan, benda atau tumbuhan naik. Ya seperti itu. Nah, lanjut yang terakhir itu adalah kemotropisme. Nah, jadi kemotropisme itu itu dipengaruhi arahan bahan kimia. Nah, contohnya itulah gerak akar yang dia tuh gerakan akar yang dia tuh bakal menuju ke tempat yang banyak yang banyak mengandung zat haranya. Oke, yang terakhir itu ada gerak taksis. Nah, gerak taksis ialah gerak yang perpindahan gerak yang karena adanya rangsangan. Iya. Tahu nggak itu siapa? Jadi gerak taksis itu adalah gerak perpindahan yang disebabkan karena adanya rangsangan yang diterima. Nah, gerak taksis itu terbagi menjadi dua, yaitu gerak positif dan negatif. Nah, positif ialah gerakan yang itu perpindahan yang itu ke arah datangnya rangsangan. Nah, sedangkan kalau negatif itu dia tuh akan menjauhi arah datangnya rangsangan. Nah, ini tuh masih dibagi dua lagi, yaitu fototaksis dan kemotaksis. Nah, jadi fototaksis ialah perpindahan karena ada rangsangan rangsangan cahaya. Contohnya itu adalah SP atau alga. Dan yang terakhir itu ada kemotaksis. Nah, jadi kemotaksis ialah perpindahan karena adanya senyawa kimia. Contohnya adalah sel sperma bertemu dengan sel telur. Ya. Terus lanjut gerakan yang kedua itu ada gerak higroskopis. Nah, jadi gerak higroskopis adalah perubahan gerak yang dia itu disebabkan karena perubahan kadar air dan pengaruh kelembapan dan pengaruh kelembapan. Jadi contohnya itu adalah pecahnya tumbuhan polong-polongan karena dia itu kekurangan air. Oke. Terus lanjut, dan yang terakhir itu ada gerak endonom atau gerak autonom. Nah, jadi gerak ini adalah jadi gerak endonom itu adalah gerak yang disebabkan karena faktor dari dalam tumbuhan itu sendiri. Contohnya adalah gerak batang tanaman, kacang panjang yang selalu membelit ke kanan. Oke. Jadi sekian presentasi dari saya. Mohon maaf segala salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.